Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sangat detail dan jelas. Namun biasa kalau ibu-ibu semakin detail semakin banyak pertanyaan ya. Ini mungkin hampir di atas 50 pertanyaan ya Pak pertanyaannya. Ini saya coba baca-baca dari tadi dan gabungkan. Banyak sekali pertanyaan. Baik, kita mulai saja diskusinya ya Pak Ustadz ya. Ya, Saya coba bacakan dulu beberapa pertanyaan yang banyak sekali masuk. Saya gabungkan. Nggak bisa ya teman-teman dibacakan satu persatu. Nanti mungkin kalau easy ada kolom untuk tanya jawab, mungkin ya chat. Kalau ada nanti mungkin bisa untuk diskusi satu persatu ya. Mungkin kan pengen dihitungkan begitu zakatnya, itu juga bisa. Oke, yang pertama adalah Pak Ustadz yang banyak ditanyakan. Satu, terkait ini kan ada zakat pendapatan atau penghasilan 2,5%. Kemudian ada zakat mal, simpanan 2,5%. Sementara simpanan kita itu berasal dari yang kita sisihkan dari pendapatan. Apakah artinya dua-duanya ditunaikan setelah setiap bulan bayar 2,5%, kemudian nanti di akhir tahun kita hitung simpanan kita sudah mencapai haul dan nisab, itu juga dikeluarkan atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Mengenai uang simpanan atau tabungan yang dari sisa uang yang sudah ditunaikan zakat, ada sebagian ulama berpendapat, atau saya bagi dua pendapatnya. Yang pertama mengatakan bahwa uang simpanan tersebut tidak wajib ditunaikan zakat. Kenapa? Karena sudah ditunaikan di awal, sehingga itu tidak diwajib di zakat. Ini yang pendapat yang pertama. Pendapat keumuman para ulama adalah yang kedua, yaitu tetap wajib ditunaikan zakat. Kenapa? Karena uang simpanan itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda dari uang pendapatan. Ilat dari zakat harta itu dilihat dari sumber mendapatkannya. Kalau ketika kita karyawan atau ketika seorang profesional, ia mendapatkan gaji, maka sumbernya adalah dari gajinya, dari pendapatannya. Ketika uang sisa itu disimpan, lalu terus bertambah selama 1 tahun, maka harta itu sumbernya menjadi sesuatu yang berbeda. Sama dengan ketika ibu atau bapak sudah punya uang, begitu dapat gaji, kita belikan emas. Bayarin zakat, sisanya kita beli emas. Kan sudah sesuatu yang berbeda tuh. Maka emas ini saya beli dari sisa harta yang sudah saya zakati. Kan tidak ada ulama yang mengatakan emas ini tidak wajib zakat. Semua ulama akan mengatakan bahwa emas ini wajib zakat karena menjadi aset yang berbeda, jenis harta yang berbeda. Begitu juga uang simpanan. Begitu ya disimpan setiap tahun, maka ini menjadi sesuatu aset yang berbeda. Disimpan setahun, dan bisa jadi uang simpanan itu lebih besar dari gajinya setiap bulan. Gaji setiap bulan. Misal, saya contoh Sultan Andara Raffi Ahmad yang strollernya aja 100 juta. Atau yang maklum, yang masyhur dulu waktu zaman Tukul almarhum ya, itu kan dia satu episode, ibu-ibu dapat satu episode berapa gajinya? Satu episode 50 juta. Satu episode 50 juta. Maka setiap episode dan tayangnya itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Terbayangkan, Senin sampai Jumat ada 5 hari, satu harinya 50 juta. Sepekan dia mendapat berapa? 5 kali 50, 250 juta. Satu bulan 200 kali 4, ada 1 miliar pendapatannya dari satu episode, satu jam tayang, satu produksi, satu stasiun televisi. Belum kalau di stasiun televisi yang sama ada produksi yang lain, atau di stasiun TV yang lain punya jam tayang yang berbeda. Nah, itu punya nilai lagi tuh, 1 miliar pendapatannya. Belum dari iklan. Berarti berapa asumsi dia pendapatan 1 bulan? 1 miliar lebih. Ada orang yang punya penghasilan, Bu, di Indonesia ini 1 bulan lebih dari 3 miliar. 1 bulan. Apakah ia akan menghabiskan uang 3 miliar tersebut selama 1 bulan? Enggak. Operasional berapa? Operasional ratusan juta misalnya.
uang pendapatan, taruhlah ia punya penghasilan 1 miliar. Berapa operasionalnya? 100 juta. Sisanya berapa? 900.000. 900.000 di bulan Januari akan dapat lagi, masuk lagi 900.000 di Februari, dan terus sampai Desember. 900.000 kali 12. Berapa nilainya? Kali 10 udah 900.000 kali 900 juta kali 10. 9 M tambah 2. 1,8 M. Jadi udah nilainya udah besar. Pendapatannya berapa? 1 miliar. Tapi tabungannya sampai dengan 10 miliar tabungannya. Sehingga potensi uang simpanan ini juga menjadi potensi yang besar. Maka dari itu banyak yang berpendapat walaupun sudah ditabung jadi uang simpanan, ia tetap wajib dikenakan zakat. Fungsinya apa? Supaya bersih. Sehingga uang simpanannya ini tidak ada harta milik orang lain. Kalau misalnya harta kita ini sudah ditunaikan zakat, maka hartanya menjadi bersih. Kata Allah dalam Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Hartanya bersih, nggak ada hak milik orang lain lagi, sudah kita keluarkan, wa tuzakihim biha, mensucikan jiwa orang yang bayar zakatnya. Sehingga kalau sisa-sisa sudah dibersihin semua, sisanya dikonsumsi oleh istri dan anak-anak, oleh keluarga, anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, istrinya menjadi soleha, suaminya juga suami yang soleh, dan itu berdampak kepada psikologis keluarga. Orangnya menjadi seorang orang yang suci, dan orang suci itu bakal lebih dekat dengan yang maha suci. Bisa jadi kita nih susah ibadah, jangan-jangan ada harta yang belum dizakatin. Bisa jadi kita susah tilawah, jangan-jangan ada harta yang belum disedekahin. Kenapa? Karena masih ada konsumsi barang-barang yang kecampur. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama. Baik, Pak Ustadz. Berarti jadi saya simpulkan wajib ya yang pendapatan asal tadi ada standarnya adalah 85 gram emas, kemudian sudah 1 tahun, begitu ya. Setelah itu yang simpanan juga sama, dia ada nisab dan haul masing-masing ya, tergantung jenisnya. Nah, ini pertanyaan yang juga umum ditanyakan. Yang disebut dengan 1 tahun itu seperti apa? Maksudnya kan tadi 85 gram emas, begitu. Misalnya dia itu punya pendapatannya itu setara dengan hanya 25 gram emas. Tapi dia punya emas 60 gram. Kalau di total jadi 85 gram. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah jadinya dihitung dari saat itu atau bagaimana begitu? Ya. Jadi kan kita ada hitungan akumulatif ya. Misalnya tadi sudah punya emas 60 gram. Lalu nambah 25. Nambah 25 ini belum 1 tahun. Belum 1 tahun. Nah, berarti yang 25 itu nunggu sampai 1 tahun, baru nanti dijumlahkan dengan yang 60. Bisa dengan cara seperti itu. Jadi kalau ini udah 1 tahun, ini kan udah yang 60 gimana? Yang 60 ini kita bersihkan aja dengan sedekah. Baik. Nah, 60-nya dibersihkan dengan sedekah supaya apa? Supaya tadi semangat yang ingin disampaikan adalah semangat membersihkan harta. Baik. Supaya bersih hartanya, suci jiwanya. Semangatnya itu. Jadi kalau ini belum sampai nisab, ini belum sampai nisab, keluarin aja sedekahnya dulu. Yang 60 gram, yang 25 ditunggu sampai dengan 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, maka ini digabungkan dengan yang 60. Baik. Kalau ngitung emas tuh. Kalau yang mirip-mirip itu dengan uang simpanan, uang tabungan. Kalau uang tabungan itu para ulama tidak memisah-misahkan. Ini baru disimpan sebulan, ini baru disimpan 2 bulan, ini baru disimpan jumlahnya 3 bulan, belum sampai 1 tahun. Kalau uang simpanan itu para ulama cara menghitungnya adalah dengan cara akhir saldo. Akhir saldo. Jadi misalnya gini, kita punya uang di tabungan berapa? Uang saya di tabungan ada 200 juta. 200 juta. Tapi yang kemarin baru disimpan baru masuk 50 juta atau yang 100 jutanya baru masuk. Tidak memperhitungkan kapan dia masuk. Tapi menghitung akhir saldo. Kita cari dulu haulnya kapan. Haul uang simpanan kapan? Haul uang simpanan saya belum pernah bayar uang tabungan.
Kita tetapkan dulu kapan haul. Ini udah bertahun-tahun, apalagi bertahun-tahun, kapan haulnya? Kalau udah bertahun-tahun, kapan haulnya? Yang enak, usulan saya sih, kita tentukan haul di bulan Ramadan. Betul, saya juga kemarin begitu. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan punya nilai plus. Orang sedekah yang wajib aja dibalas berkali-kali lipat. Yang sunnah dianggap yang wajib dibalas kali lipat. Jadi kalau zakat itu wajib, kita bakal dibalas banyak kali lipatnya. Kapan? Misalnya tanggal 10 Ramadan. Nanti begitu masuk tanggal 10 Ramadan, kita lihat jumlah tabungan kita di akhir saldo. Kalau ibu-ibu nyimpannya di bank syariah, maka tidak perlu memisahkan mana bunga, mana uang pokok. Karena bank syariah nggak ada bunganya. Bank syariah yang ada paling bagi hasil. Itu pun kalau tabungannya mudharabah. Kalau tabungannya wadiah, biasanya jarang juga dapat bonusnya. Kalaupun ada, cuman kecil. Lihat, begitu masuk haul tanggal 10 Ramadan, kita lihat saldonya 10 Ramadan berapa. Saldo 10 Ramadan 200 juta. Langsung 200 juta kali 2,5%. Mudahnya begitu. Kalau uang tabungan, karena kalau uang tabungan dihitung setiap bulan, bisa setiap bulan bayar zakatnya tuh. Bayar zakatnya. Yang ini udah sampai nih, yang ini udah sampai 12. Tapi caranya menentukan haulnya ini biar lebih mudah aja. Baik. Cara menghitung zakatnya. Kalau uang simpanan atau uang tabungan, kalau emas bisa dengan cara seperti yang tadi disampaikan. Mungkin gitu. Ya. Kalau di bank konven dipisahin bunganya, Bu. Oke. Bunganya dipisah dulu. Kenapa bunga dipisah? Karena bunga termasuk yang diharamkan. Dan zakat harus harta yang halal, yang haram nggak boleh dikeluarin zakat. Maka yang haramnya dikeluarin, bunganya itu disisihkan dulu. Kan kalau di bank konvensi itu buku tabungan kita ada kodenya itu. Ya. Kodenya, nah dicari kodenya. Teman-teman saya di Bandung, di IZI Bandung tuh pernah misah-misah. Sampai 2 buku tabungan. Itu 1 minggu misahin mana pokok, mana bunga, supaya jelas nilai pokoknya sekian, bunganya sekian. Nah, berarti dikurangi bunganya, itu yang dikeluarkan zakatnya adalah sisanya. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Berarti kalau begini, misalnya nih, untuk tabungan totalnya setara 85 gram emas, kan sama ya uangnya, ya Pak Ustadz ya. Itu kan tadi 76 juta nih Pak Ustadz. Jadi semua saldo kita dihitung dulu sampai 76 juta. Misalnya pas 76 juta tuh di hari ini misalnya gitu ya. Kan haulnya 1 tahun, berarti dibayarnya baru tahun depan ya Pak Ustadz? Iya, tahun depan haul, ya? Nunggu haul, bukan nunggu 76 juta, nunggu haul. Oke, berarti dua-duanya harus nyampe ya Pak Ustadz ya? Haulnya dan nisabnya. Iya, uang tabungan sampai haul sama nisab. Oke, baik. Kalau emas berarti kan ngitung 85 gram dulu, nunggu dulu ya Pak Ustadz. Berarti ini artinya harus dihitung satu-satu kah Pak Ustadz? Emas sendiri, uang sendiri, paper aset saham, reksadana sendiri, atau gimana? Kalau yang mirip-mirip, cara-caranya mirip itu boleh digabung. Contoh, syarat dan ketentuannya itu mirip. Uang simpanan itu analoginya kan dengan emas. Caranya juga hampir sama. Maka ini bisa digabung nih, Bu. Bisa digabung nilai saldonya, Pak? Nilai saldonya. Misalnya, haulnya kapan? Haulnya uang simpanan kita bulan 10 Ramadan. Perhiasan kapan? Perhiasan juga sama di bulan Ramadan. Cuman beda tanggal. Nah, ini bisa kita gabungin. Baik. Tanggalnya 15 tapi ini bisa dipercepat jadi tanggal 10. Siap. Atau yang simpanan dipercepat lagi jadi tanggal 5 Ramadan misalnya. Begitu tanggal 10 Ramadan, emas kita hitung. Berapa emas yang kita miliki? Emas yang dimiliki itu mencapai misalnya ada 90 gram. Uang simpanannya berapa? Uang simpanan ada 150 juta. Maka 150 juta plus 90 gram kali 2,5%. Nah, jadi yang 90 gram dihitung dulu. Atau misalnya emasnya masih belum bisa digabung, itu masih belum sampai. Emasnya 80 gram, kurang 5 gram. Tambahin, gabung sama uang simpanan. Paham. Digabung 80 gram itu berapa nilainya? Kalau sekarang misalnya 1 juta per gram berarti ada 90 juta. Ada 80 juta. 80 juta tambah 150, 80 tambah 230 kali 2,5%. Baik. Intinya berarti yang mirip-mirip
haul dan nisabnya sama-sama Ya. setara dengan 85 gram emas bisa digabungkan ditunaikan Ya. bersama-sama ya. Walaupun emasnya masih 20 gram, terus kemudian tapi uangnya udah setara 85 gitu ya Pak Ustadz. Oke. Kalau mau Oke. mudah sih, tadi saya lihat ada kalkulator zakat punya Zakatpedia tuh. Kayaknya Jangannya sama Mbak betul. Diah ya. Mbak Diah tuh tinggal saya ngelihat tadi sempat nyoba juga. Kalau saya punya uang sekian, saya klik, oh muncul tuh langsung hasilnya. Iya Sama betul. sama apa? Bukan cuman 2,5%, tapi udah sama closing tuh. Closing apa? Closing berapa yang harus ditunaikan pakai rupiah? Siap. Langsung Itu lebih dibayarkan juga simpel bisa tuh. ya Pak Ustadz ya. Ya lebih simpel. Nanti bisa konfirmasi ke di sini ada Mbak Diah, ada siapa lagi? Mas Mas Ilham. Ilham. Nah itu, ini saya mau pakai Zakatpedia langsung aja. Saya lihat lebih simpel ya. Jadi kita nggak mesti, waduh berapa ya? Ini berapa? Iya, Langsung aja tulis, klik angkanya, klik langsung udah. Tinggal konfirmasi ke Zakatpedia. Insya Allah Betul, lebih mudah tuh. Yang bingung tuh masukin angkanya itu Pak Ustadz. Berapa Nah, tadi itu yang dia. masuk? Nah itu yang bingung, ini Nah, mungkin terjawab beberapa pertanyaannya di Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Kemudian tadi pertanyaannya adalah terkait hitungan 1 tahunnya itu kan Masehi atau Hijriah, itu oh ya. yang mana tuh Pak Ustadz? Jadi saya sama teman-teman sempat diskusi. Memang kalau masa Rasulullah kan mengikuti Hijriah ya. Hijriah dan Masehi itu kan punya perbedaan 11 hari kurang lebihnya. Sehingga saya dan teman-teman berpendapat ini disesuaikan dengan adat yang berlaku di satu negeri gitu. Al-adat al-muhakkamah. Adat itu bisa jadi urf, bagian dari landasan hukum. Kalau memang kita biasa menghitung pakai Masehi, ya pakai Masehi aja lebih mudah gitu. Karena kalau pakai Hijriah, saya nggak yakin, jangankan ngitung pakai Hijriah, bulan-bulan Hijriah juga jangan-jangan nggak hafal gitu. Hafal Pak Ustadz, insya Allah, karena anak-anak harus bisa. Ibu-ibunya hafal lewat lagu. Kalau di sini saya yakin banyak yang hafal Bu, kalau di tempat yang lain gitu. Ibu-ibu, waduh, ingetnya cuma tanggal 20 sama tanggal 1 aja awal bulan. Gajian ya Pak ya? Iya. Siap-siap, berarti sebenarnya yang memudahkan kita aja yang kalau yang tadi sudah memastikan mau Ramadan kan lebih mudah ya Pak Ustadz ya pakai Hijriah. Kalau yang sudah biasa Masehi ya nggak apa-apa Masehi gitu ya. Baik, kemudian terkait kalau zakatnya harus ditunaikan suami dan istri tadi Pak Ustadz sebutkannya. Ya. Kalau misalnya kita tuh zakatnya income-nya digabung Pak Ustadz, atau justru malah dari suami aja gitu. Terus kemudian dari suami sudah terima beres, kita dari istri mungkin nyimpen gitu ya, nyimpen keluar keluar dalam bentuk emas gitu kan, nanti perlu ditunaikan zakatnya. Nah kalau misalnya zakatnya income-nya digabung, terus setelah itu ya dicampur aduk lah ya untuk kebutuhan, kemudian disisihkan untuk tabungan, tabungannya ada atas nama siapa, emasnya atas nama siapa. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, pertama zakat itu kewajiban individu. Kewajiban fardu ain. Jadi kewajibannya pada person to person. Si A, si B, si C. Suami punya, kalau suami punya sumber zakat, suami punya kewajiban sendiri. Istri bekerja punya sumber zakat, istri punya kewajiban sendiri. Dan bukan zakat kolektif. Digabungin dulu baru dibayarin zakatnya. Jadi masing-masing punya kewajiban. Suami bayarin zakatnya dulu, sisanya baru masuk ke bagian rumah tangga. Istri bayarin zakatnya dulu, kalau mau masukin ke bagian rumah tangga. Yang campur aduknya itu setelah dikeluarin zakat. Jadi jangan dicampur aduk dulu, baru dikeluarin zakatnya. Masing-masing bayar dulu. Kalau suami sudah masuk nisab, bayar zakat. Karena bersihnya itu yang masuk nisab dengan zakat. Istri ternyata pendapatannya itu kurang dari nisab, bayarin sedekahnya. Sedekahnya dulu tunaikan, baru karena semangatnya sama, membersihkan harta gitu. Atau kalau pendapatan istri lebih besar, berarti istri yang bayar zakat, suami yang bayar sedekah. Supaya apa? Supaya bersih harta, suci jiwa. Jadi semangatnya semangatnya itu semangat membersihkan harta gitu. Kalau semangat membayar zakat, zakat itu kan kewajiban. Suka nggak suka ya harus dibayar. Gitu. Kalau zakat sama kayak sholat, suka nggak suka, semangat nggak semangat, sholat mah harus. Masalah sholat nanti ada manfaatnya itu bab yang lain gitu kan.
Kalau zakat makan semangatnya memang suatu kewajiban, sehingga dia perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga supaya mantap di hati kita, kita semangatnya semangat membersihkan harta menjadi suci jiwa. Kalau harta kita sudah masuk kategori wajib zakat, bayar zakat. Kalau belum masuk, bersihinlah sama sedekah. Bersihkan dengan sedekah. Nah, itu semangat yang ingin disampaikan ya dalam edukasi zakat di IZI ini. Semangatnya selalu membersihkan harta. Kalau nanti ternyata ada dampak setelah kita bayar zakat, setelah kita bayar sedekah, itu namanya nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Apalagi kalau kita bayarnya itu sebagai ungkapan syukur. Nah, jadi jangan menganggap zakat itu sebagai sebuah kewajiban, tapi zakat adalah sebuah ungkapan syukur kepada Allah. Kalau kita bayarnya, alhamdulillah saya dapat segini nih, atau suami saya dapat nih, saya bayar zakat sebagai syukur. Saya bayar sedekah sebagai ungkapan syukur sama Allah. Nanti Allah yang jamin. Syukur itu nggak akan balik kemana-mana. Syukur itu baliknya kepada orang yang bersyukur. La in sakartum la azidanakum. Jaminan Allah tuh. Kamu bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Allah tambah. Jadi kalau kita zakat atau sedekah itu pusing hitungnya, langsung buka Zakapedia terus bersyukur, ini syukur kepada Allah, bismillah, klik gitu kan. Syukur sama Allah, Allah jamin, Bu. Yang ditambah, kalau kita bersyukur ditambah nikmatnya. Tambah nikmat itu muncul barokah. Berkah itu abstrak, nggak bisa diukur. Jangan sampai hitung-hitungan juga. Saya sedekah 100, kata Allah dijanji 10 kali lipat. Nanti pasti dapatnya 1 juta. Kayak gitu. Logikanya nggak bisa dihitung-hitung. Bisa jadi, Bu. Allah kasih tambah itu bukan dalam bentuk materi. Uang kita nggak nambah. Udah dikeluarin zakat, nggak nambah sih. Tiba-tiba jadi tambah 1 juta, nambah 2 juta, nggak nambah. Tapi yang aneh adalah berkah. Allah cukupin kebutuhan kita. Saya udah bayarin zakat. Sedekahnya udah. Tapi uang nggak habis-habis. Ada aja, ada. Makan cukup, anak-anak juga seneng, sholat ibadah lancar semua. Padahal udah bayar zakat, padahal itu namanya berkah. Yang dicukupin apa? Yang dicukupin kebutuhan. Allah hilangkan tuh berbagai macam keinginan-keinginan negatif yang akhirnya membuat boros. Tapi udah cukup gini aja. Itu namanya barokah. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, berarti kalau saya simpulkan tetap harus ditunaikan satu-satu, misalnya istri sama suami sama-sama mempunyai pendapatan, dihitung dulu, ditunaikan, ketika nanti simpanannya atas nama masing-masing juga ditunaikan ya? Atas nama masing-masing. Ya, baik. Termasuk misalnya, emasnya atas nama istri, terus sahamnya atas nama suami, dikumpulkan, di total dan ditunaikan atas nama masing-masing, begitu ya Pak Ustadz? Sama masing-masing. Karena sumber kepemilikannya beda. Kalau misalnya kan tadi karena uangnya campur, terus kemudian ditabung. Misalnya ditabungnya itu ada yang ke saham dan reksadana dan emas misalnya. Saham dan reksadananya itu dari atas nama suami, gitu ya. Kemudian emasnya atas nama istri. Walaupun sebenarnya sumber uangnya tuh sumber uang bersama sih, Pak Ustadz. Digabung. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau udah jadi gabung kan uangnya uang kolektif ya. Ini uang bersama nih, uang bersama. Kalau uang bersama, maka ketika dipecah, jadi statusnya masih status uang bersama tuh. Betul memang. Walaupun atas nama di papernya sih udah beda-beda gitu kan. Ya udahlah kalau begitu sahamnya atas nama suami aja, perhiasan mah atas nama istri gitu kan. Tapi kan sumbernya dari uang sisa tadi tuh, uang gabungan. Nah, karena sumbernya dari uang gabungan, maka statusnya sebenarnya status uang gabungan. Status uang gabungan. Walaupun nanti secara hukum positif di Indonesia yang diakui itu hukumnya yang diakui yang diatasnamakan. Betul. Nah, nanti ketika terjadi dalam tanda kutip ya harta gono gini, mana yang diatasnamakan? Betul. Saham walaupun dari hasil gabungan nggak bisa dituntut sama istri karena yang punyanya atas nama suami. Begitu juga perhiasan emas nggak bisa diminta walaupun sumbernya dari yang gabungan. Nah itu nanti hukum positif. Tapi kalau kita tahu ini sama, sumbernya sama nih dari harta sisa kita gabungin, baru kita pecah. Yang paling tahu kan suami sama istri. Wah ini bisa, ngitungnya bisa digabung-gabung karena sumbernya sama. Baik. Tapi zakatnya jadi gimana dong Pak Ustadz?
zakatnya karena sumbernya sama, kita tahu sendiri ya. Hmm. Oh, emas dari punya emasnya atas nama istri, sahamnya atas nama suami, atau uang simpannya atas nama suami. Ini kan sumbernya udah sama nih, sumbernya sama. Kalau tadi kenapa zakat pendapatan dipisah? Karena sumbernya beda-beda. Betul. Masing-masing punya gaji. Betul. Kalau ini sumbernya sama. Hmm. Kalau sumbernya sama, ketika tiba masa haul yang sama, maka bisa digabungkan cara menghitungnya. Digabung saja nggak apa-apa Karena ya. sumbernya yang sama. Iya. Jadi harta itu melihat dari sumbernya dari mana pendapatan itu. Dapat harta itu sumbernya dari mana gitu. Dan kalau saham atau reksadana kan juga punya syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Betul. Dan biasanya dia ada tempo 1 tahun misalnya. Apalagi sukuk, nah itu tambah ribet ya Pak Ustadz. Iya. Memang kalau makin banyak hartanya makin ribet ya Pak Ustadz. Hisapnya juga ya. Makanya para sahabat tuh yang kaya tuh walaupun uangnya banyak, yang diambil cuma sedikit. Yang digunakan tuh. Yang digunakan. Kan Abu Bakar kurang kaya apa? Betul. Rasulullah tuh orang kaya. Tapi yang dipakai sama Rasulullah cuma sedikit. Karena sisanya dinikmati atau diberikan kepada hak yang lain gitu. Baik. Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Oke, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir kali ya Pak Ustadz ya. Yang pertama, bagaimana jika ternyata kan tadi ngomongin gaji, income-nya dari gaji, kalau misalnya pendapatannya tidak tetap, itu bagaimana untuk menghitung zakat pendapatannya? Apakah mungkin misalnya pas yang tahu bulan ini misalnya kurang dari nisab, tapi bulan depan lebih dari nisab, apakah dihitung berdasarkan itu ataukah ditotal saja setahun? Kalau yang tidak tetap, maka karena ini perhitungannya adalah haul 1 tahun, kan haul 1 tahun ya, perhitungannya haul 1 tahun, maka jumlah pendapatan itu diakumulasi menjadi 1 tahun. Baik. Kalau yang tidak tetap, maka dia bisa diakumulasi selama 1 tahun, gitu. Karena nggak tetap. Cuman biasanya yang tidak tetap itu kadang ada sebagian yang dapat berasumsi ini bulan ini sih nggak tetap, kemungkinan dapatnya hanya sekian. Misalnya kalau nisabnya itu misalnya cuma 6 juta, kayaknya sih bulan ini nih income-nya cuma dapat 5 juta, nggak sampai 6 juta. Nah, itu bisa diprediksi itu biasanya kalau yang main biasa di bisnis gitu ya. Dia bisa main akumulasi dan kebanyakan income totalnya itu banyaknya di bulan tertentu A, B, dan C, nah, sehingga totalnya bisa mencapai nisab gitu. Ini bisa diakumulasi. Lalu gimana cara saya bayar zakat, membersihkan hartanya kalau memang bulan ini tidak dapat atau tidak sesuai dengan tidak masuk nisab. Kan gitu. Nanti saya nanti harta istri anak saya jadi yang haram dong kalau nggak dizakatin sekarang. Sebagian orang kadang beranggapan begitu tuh. Jadi tetap harus bayar zakat. Padahal ketika misalnya pendapatan bulan ini tidak mencapai nisab, bersihkan dengan sedekah. Bersihkan dengan sedekah. Nilainya berapa? Bisa 2,5%, bisa ada lebih dari itu. Kan kalau sedekah mah nggak ditentuin. Nilainya. Nah, jadi nggak usah khawatir harta kita nggak bersih karena kita nggak zakat. Kita bisa sedekah. Kalau sudah sedekah setiap bulan setahun, nanti bayar zakat apa enggak? Beda antara sedekah dengan zakat. Kalau sedekah itu sunnah, tujuannya taqarrub kepada Allah, sedekah itu wajib. Ya, tujuannya adalah membersihkan. Gitu. Wallahu a'lam. Pak Ustadz, kalau tadi misalnya udah kelewat baru paham hari ini, ternyata pas ngecek saldo, wah harusnya udah dari dulu bayar zakat. Selama ini cuma biasanya banyak yang zakat profesi ditunaikan, tapi tidak tahu kalau zakat mal juga wajib. Nah, yang dulu-dulu bagaimana Pak Ustadz? Bayar sekarang aja. Oh, bayar sekarang aja. Enggak usah, enggak pakai kodok. Baik. Kan susah ngitungnya tuh. Kita cari yang mudah aja, bayarin sekarang. Karena kan ada rufi'al aklam tuh, ada apa? Diangkat
beban taklif itu ketika nggak paham, Karena nggak tahu juga. nggak tahu gitu. Nah, nggak tahu ya udah, yang nggak tahu biarin yang nggak tahu. Sekarang yang tahu jangan sampai udah tahu pura-pura nggak tahu, itu yang nggak boleh. Pura-pura itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekarang udah tahu, mulai kita hitung tuh. Oh berarti nanti haulnya Ramadan aja deh, karena bentar lagi Ramadan. Ya udah, Ramadan disepakati tabungan Ramadan langsung siap-siap bayarin zakat gitu. Siap. Oke, pertanyaan terakhir terkait Siap. menunaikan. Kalau menunaikan misalnya tetangga kebetulan punya ada yang kurang mampu begitu ya. Ibarat kata untuk kehidupan sehari-hari aja susah gitu ya. Bolehkah kita membayarkan langsung kepada penerima zakat tanpa melewati lembaga misalnya karena mereka tetangga lebih membutuhkan, dan kalau misalnya boleh kita taunya tuh bagaimana ya, kan ada 8 asnaf nih Pak Ustadz, fakir, miskin, itu ada standar nominal penghasilannya nggak sih Pak Ustadz? Ya. Begitu. Ya, yang pertama adalah penunaian zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik itu sah ya? apabila kita memastikan penerima manfaat itu sebagai mustahik. Jadi kita yang harus mastiin tuh, ini mustahik apa bukan? Gitu. Karena yang nggak boleh itu menyalurkan bukan kepada mustahik. Surat At-Taubah ayat 60 itu mengisyaratkan kepada kita faridotam minallah, wajib bagi Allah memastikan mustahiknya. Sehingga yang namanya wajib itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau kita memudah-mudahkan, kayaknya mustahik nih, pakai ilmu kayaknya kirologi gitu ya, dikira-kira dia mustahik. Nah ini efeknya nanti kalau salah kita dosa gitu. Maka itu sah dengan syarat mustahik. Kekhawatiran tidak tepat sasaran. Maka para ulama menyebutkan beberapa keutamaan ketika zakat itu ditunaikan ke lembaga. Yang pertama adalah merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Surat At-Taubah 103 itu mengisyaratkan khuz, kalimatnya ada petugas yang mengambilnya. Rasulullah menyuruh para sebagian sahabat menjadi para pemungut zakat pada waktu itu. Diteruskan generasi sahabat, diteruskan generasi tabi'in sampai dengan sekarang, maka difungsikan para amilin, lembaga yang memang profesinya adalah sebagai amil. Itu yang pertama, nilai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menjaga keikhlasan para muzaki dan juga menjaga wibawa para mustahik. Betul. Kalau kita bayar biasa, kita bayarin ke tetangga kita, maka akan ada rasa sungkan dari penerima manfaat dan rasa bangga dari pemberi. Betul. Yang nerima ngerasa begitu ketemu nunduk terus, kayaknya wibawanya itu nggak ada gitu. Tapi kalau bayar zakat ke lembaga, dia nggak tahu bahwa yang dia terima itu sebagiannya adalah uang kita. Kemudian yang berikutnya adalah akumulasi zakat. Berapa yang dapat kita mampu berikan kepada tetangga? Bayar zakat kita 200.000 misalnya. 200.000. Apa yang bisa dilakukan oleh tetangga kita jika kita beri hanya 200.000? Ya. Cukup berapa lama 200.000? Tapi kalau akumulasi komunitas ibu-ibu sekarang ini kumpul ada berapa orang? Ada 100 orang. Setiap orang ngasih 200.000 kali 100. 200.000 kali 10, 2 juta. Kali 100 berapa? 200 juta. Ya. 20 juta. Apa yang bisa kita buat dengan 20 juta untuk tetangga kita? Banyak. Lebih banyak. Ibu kita bahkan kalau misalnya dikasihnya ke lembaga, ibu kan kita nggak punya pendampingan, orang bertugas mendampingi untuk si mustahik. Oh, kalau dari lembaga ada tim didampingi, berapa penghasilannya, berapa yang kalau usaha-usaha apa yang cocok, lalu kalau dikasih modalnya, didampingi usahanya, sampai dia menjadi sukses, minimalnya cukup kebutuhan sehari-harinya. Nah itu beberapa keuntungan kalau lembaga. Saya pikir bisa kolaborasi, mungkin diserahkan melalui misalnya konfirmasi ke Mbak Dia atau Mas Ilham. Nanti rekomendasi, ini tetangga saya beneran miskin, survei dulu deh Mbak. Minta disurvei dulu, pastiin mustahik. Nanti kalau bisa sih ada alokasi lah
Ya. buat tetangga saya nih, kayaknya sih dia juga butuh. Nah, itu kolaborasi. Oke, dibuka ya jalannya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mungkin tetangganya termasuk mustahik dan kita juga bingung cari tahunya gitu ya, bisa kolaborasi sama Easy mungkin sebagai salah satu penerima zakatnya. Ya. Baik, oke. Itu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, sebenarnya masih banyak. Tapi teman-teman, Pak Ustadz juga punya ada bentar lagi juga zuhur ya. Teman-teman juga bisa bertanya, tadi ada link dari Mbak Dia, bisa kita tanya ke Zakatpedia terkait sama pertanyaan masing-masing ya terkait zakat. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaiannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan juga bernilai amal buat Pak Ustadz dan kita juga karena ini jadi melek banget bahwa oh ternyata banyak ya yang harus kita hitung dari harta kita supaya tidak menimbulkan ketidakberkahan ya karena tidak ditunaikan zakatnya. Baik Pak Ustadz, sebelum diakhiri kita foto bersama dulu kalau boleh. Teman-teman silahkan dibuka. Kalau yang sedang sempat ya, maksudnya mungkin ada yang sedang menyusui atau mungkin sambil masak dan lain-lain, tidak apa-apa jika tidak sempat, tapi kalau sempat silahkan. Ini alhamdulillah bertahan sampai akhir, mungkin terkait hadiah juga. Tapi ini materinya bagus sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kalau Nanti nyari, saya share lah materinya ntar. alhamdulillah kalau begitu Pak Ustadz. Soalnya nyari terkait zakat mal ini baca buku bingung. Kemudian nonton YouTube sepotong-sepotong Pak Ustadz. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan dari Zakatpedia juga akan sering ya ada edukasi soal zakat. Baik, saya foto ya dari halaman yang pertama, silahkan senyum. Oke, kalau yang ada fotonya biasanya nomor pertama nih ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua. Oke, ini yang kedua. Masih banyak yang senyum juga. Kemudian yang ketiga, 4 dan 5. Ini sudah tidak banyak yang on cam, nggak apa-apa. Oke, terakhir page 5. Oke, siap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sebelum ditutup, sebelum mungkin mau ada aktivitas lain, ada closing statement mungkin buat para ibu-ibu di sini, Pak Ustadz? Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu para penentu pembayar zakat di keluarganya masing-masing. Jadi yang menentukan keluarga bayar zakat ibu-ibu nih. Kalau suami ngasih duitnya ke ibu, ibu yang bayarinnya. Kalau kata ibu bayar zakat segini apa, bapak ngikut aja nih. Kalau kata bapak, bu bayarin zakat segini ya, ibu bilang kan banyak kebutuhannya. Jadi ibu-ibu para penentu pembayar zakat di keluarganya masing-masing. Yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat terus menjalankan, merealisasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah melalui kewajiban zakat. Dan tadi sekilas saya sampaikan bahwa zakat ini sebenarnya bukan lagi menjadi kewajiban buat kita, tapi zakat itu adalah kebutuhan buat kita. Yang perlu untuk mensucikan jiwa adalah kita. Allah nggak penting suci jiwa kita, Allah nggak penting jiwa kita kotor ataupun suci, tapi yang punya kepentingan itu adalah kita. Sehingga semangat dalam merealisasikan zakat atau infak ataupun sedekah sesungguhnya semangat untuk mendapatkan kesucian jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suci itu lebih dekat dengan yang maha suci. Orang yang suci itu lebih dekat dengan yang maha suci. Kalau jiwa kita suci, maka kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini momen sebentar lagi bulan Rajab dan bulan Muharram, kita perlu mensucikan jiwa kita sehingga kita dapat menyambut bulan Muharram itu dengan kesucian jiwa dan Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga di yaumil qiyamah nanti. Saya kira itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari paparan yang disampaikan. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari khilafan saya pribadi. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah
Khairan kasiron Ustadz. Semoga Sama-sama. sehat selalu, dilindungi Amin. oleh Allah di masa-masa pandemi ini. Amin. Boleh dipersilahkan jika Pak Ustadz ada Ya, acara baik. lain. Saya pamit. Terima kasih Ibu semua. Mbak Dia, Mbak Silam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin Terima ya. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke agenda selanjutnya ya. Jadi tadi sudah ada pemaparan dan alhamdulillah dari Pak Ustadz sudah oke. Tadi materinya akan di-share, yeay. Jadi kita bisa baca-baca tuh kan ada hitungan-hitungannya ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang mohon maaf sekali belum bisa saya bacakan karena keterbatasan waktu, bisa langsung chat ke Zakatpedia untuk diskusi lebih lanjut. Oke, kemudian saya masuk ke sesi pengumuman hadiah ya setelah ini. Jadi ada 6 hadiah yang akan dibagikan. Karena tadi pertanyaannya sangat banyak dan akhirnya saya gabung, jadi kita akan door prize-nya jadinya akan 4 ya, door prize-nya 4. Satu worksheet financial check up, satu untuk worksheet dana pendidikan, 2-nya lagi adalah free seat momenku kelas ya. Jadi 4 hadiahnya yang dari door prize, yang 2-nya lagi adalah testimoni. Seperti biasa nanti tag Momenku dan Reni Malia ya. Nanti akan dipilih 2 pemenang. Oke, saya share screen dulu Wheels of Name-nya. Udah keluar ya, mudah-mudahan. Jadi nanti akan dipilih, ada yang nangis. Jadi akan dipilih yang pertama adalah untuk yang menang financial check up ya. Oke. Kalau ada orangnya langsung bilang ya, saya gitu. Oke, ini ada Mbak Nadira. Ada nggak Mbak Nadira? Halo Mbak Nadira, ada di tempat? Ada Mbak. Ada, alhamdulillah. Oke, nanti Mbak Nadira bisa langsung japri Minke ya, kasih nomor HP-nya. Gitu nanti untuk kasih hadiahnya kita akan japrikan. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Nadira. Kita lanjut dulu ke pemenang untuk dana pendidikan. Ada worksheet dana pendidikan ya, dihitungin. Oke, ini ada Mbak Dia. Baik, ada Mbak Dia? Ada Mbak. Alhamdulillah Mbak Dia. Oke, nanti tinggal japri Minke juga ya. Ya. Oke, 2 free seat Momenku. Bismillah. Mudah-mudahan yang membutuhkan ya. Kalau yang udah ikutan, nanti info ya, aku udah ikutan Mbak Dia, berarti nggak perlu. Mbak Siska Anggraini, ada di tempat Mbak Siska? Sehingga saya Mbak Siska tuh peserta deh ini. Halo Mbak Siska, khawatir bukan Mbak Siska. Oh nggak ada mungkin ya, kita tunggu 3, 2, 1. Oke, kita remove, kita mulai lagi. Ada Mbak Jundina. Assalamualaikum Mbak Jundina. Ada nih orangnya? Mbak Jundina, halo. Ada di tempat? Mungkin belum bisa on cam ya? Gak apa-apa, tapi paling nggak suaranya. Ada? Halo, iya. Halo Mbak. Ada. Halo Mbak Jundina. Mbak Jundina udah pernah ikutan kelas Momenku belum? Belum. Belum, alhamdulillah. Pas ya berarti yang membutuhkan. Nanti info ya ke Minke ya. Ini pemenangnya berarti nanti dapat free seat Momenku. Oke, selamat. Satu lagi. Mbak Dia lagi, Mbak Dia. Ini Dia yang berbeda ya. Dia Priyandini. Apakah ada Mbak Dia Priyandini? 3, 2, 1. Beda ya sama dia yang tadi ya. Ini aku remove. Terakhir. Mudah-mudahan ada. Dan orangnya belum ikutan. Ya, ini mah. Mbak Fadila saya remove ya karena udah join mah peserta. Iya, siap. Nanti diganti free yang lain aja kalau ada nanti.
Oke. Ini juga sebenarnya kayak peserta deh. Karena saya juga kan nggak tahu nih mana yang bukan peserta sama yang bukan nih, tapi daftarnya barengan. Mbak Nida peserta kan ya? Iya, Mbak. Oke. Mungkin gini aja, nanti kalau misalnya abis ini masih juga peserta, berarti Mbak Nida tadi sama Mbak Fadila bisa dapat yang lain gitu ya. Terakhir ini. Mbak Pravita, adakah? Kalau dilihat dari ini nggak ada orangnya, Mbak Pravita. Oke, kita remove ya, nggak hadir. Jadi daftar tapi nggak sampai akhir. Iya, Mbak Izati ada di tempat? Halo, ada. Halo Mbak Izati, Assalamualaikum. Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Izati udah pernah ikut Momen Q belum? Belum. Pas, cakep. Berarti nanti bisa ikutan secara gratis ya. Alhamdulillah. Ikutan nanti ya. Khair. Oke, alhamdulillah semuanya sudah dapat ya, dan sesuai sama peruntukannya. Door prize-nya buat orang yang belum pernah ikutan. Alhamdulillahirabbil alamin, berarti semuanya beres. Kemudian nanti untuk rekaman dan juga PDF akan dikirimkan via WA ya. Oke, seluruh rangkaiannya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh peserta. Ada hadiah lagi sebenarnya, yaitu financial check up dan worksheet dana pendidikan anak untuk yang testimoninya bagus ya. Silahkan nanti tag Momen Q dan Reni Malia gitu ya di akhir acara. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir sampai materinya selesai di tengah hiruk pikuknya weekend hari ini. Semoga acara yang kita hadiri ini bernilai manfaat untuk kita dan juga keluarga. Mudah-mudahan setelah ini lebih celing gitu ya. Oh, berarti harus zakat kemana, berapa nilainya. Kalau bingung nanti bisa tanya Zakatpedia. Saya sebagai perwakilan Momenku juga mengucapkan mohon maaf kalau misalnya dalam penyelenggaraan acara ini ada salah kata dan perilaku. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari manusia. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan di tengah pandemi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Kalau Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Bulan depan ikutan lagi ya topik lainnya. Thank you Mbak.